Syurutul wudhu'i utawi pira-pira syarate wudu iku asyaratun iku ana 10. Wa kada al-ghuslu, jadi sama baik dalam wudu atau mandi itu syaratnya ada 10. Al-awalu al-islam. Al-islamu siji Islam. Yang pertama adalah Islam. Karena wudu mandi itu merupakan ibadah, jadi syaratnya harus Islam. Maka ibadahnya orang kafir itu tidak sah. Wudunya orang kafir, mandinya orang kafir itu tidak sah, karena mandi wudu itu merupakan ibadah. Jadi orang kafir melakukan wudu atau mandi itu tidak sah. Wa tamyizu, lan tamyiz nomor 2 syaratnya bersuci baik wudu ataupun mandi itu adalah tamyiz. Tamyiz itu ibarat anak kecil itu sudah bisa membedakan antara kotoran dan yang bersih, itu namanya tamyiz. Ibaratnya cah cilik wis iso cewek dhewe, wis iso mangan dhewe, kuwi jenenge wis tamyiz. Ya. Sudah bisa membedakan, oh ini baik, ini kotor, ini jorok, itu namanya tamyiz. Sudah tamyiz, sudah bisa membedakan. Iso ngising dhewe, iso cewek dhewe, iso mangan dhewe, itu namanya tamyiz. Nah, belum itu masih kecil, belum tamyiz itu. Nah, syaratnya harus sudah tamyiz. Maka tidak sah wudunya anak yang belum tamyiz. Lah kalau anak kecil wudu apa ora itu sebagai pembelajaran. Cah cilik yo dilatih, diajari supaya tahu cara wudunya. Meskipun tidak dianggap wudunya, tapi anak kecil tidak masalah mau sholat tanpa wudu atau tidak wudu. Tapi kita tetap suruh anak itu berwudu supaya menjadi latihan anak itu supaya terbiasa melakukan wudu. Mau ngaji juga gitu, meskipun andaikan anak kecil itu ngaji tanpa wudu ya tidak apa-apa, tapi ya kita dilatih anak kecil itu untuk berwudu. Oh, namanya ngaji kan wudu sih. Jadi sampai besar nanti dia akan teringat. Meskipun tanpa wudu anak kecil itu menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran tidak apa-apa gitu. Karena anak kecil. Wasalisu wan nikah, lan bersih anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Mandi atau wudu itu syaratnya harus bersih dari haid ataupun nifas. Maksudnya kalau betul-betul sudah bersih haidnya, namanya orang perempuan itu baru mandi. Kalau belum bersih ya jangan mandi. Bila ngerti bersih dan tidak bersih ya bisa dihitung biasanya berapa hari, 7 hari atau 6 hari. Kalau sudah tidak benar-benar tidak keluar lagi, sudah bersih, itu ya berarti boleh mandi. Ya dicek, dites, oh selesai. Pakai kapas, kira-kira tidak ada warnanya sama dengan kapas, berarti selesai kan. Nah, si ono warnanya berarti urung selesai. Bersih dari haid dan nifas. Ya. Itu boleh mandi atau wudu.
Wa amma yamna'u wusulal ma'i, dan harus bersih wa ammalan saking barang yamna'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Jadi harus bersih, suci dari sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Ya. Kemarin Ustaz singgung ono lem atau cat atau aspal sing nempel, itu termasuk hal-hal yang mencegah, hal-hal yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Lah kalau ada itu harus dibersihkan dulu. Ono cat ya dibersihkan dulu pakai minyak. Kalau cat itu kalau nggak pakai minyak iso hilang. Pakai air ya iso hilang. Harus pakai minyak. Ono lem utawa apa telutuh nongkol pulut, nah ya itu harus dibersihkan pakai minyak. Getah itu harus dibersihkan karena itu menghalangi, ya, menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Pokoknya sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit itu harus dibersihkan dulu. Jangan sampai ada satu titik pun yang tidak kena air. Seperti minyak, samin atau yang lain, pokoknya yang kental yang kira-kira bisa mencegah kepada kulit. Ya kemarin sudah saya jelaskan itu kalau ri atau susup itu pun sebetulnya mencegah air masuk dalam kulit. Harusnya dicabut. Ya, ketika mau wudu, mau sholat, susup itu harus dicabut. Ya, ri yang masuk itu harus dicabut karena itu menghalangi, karena dari kulit yang luar ke tusuk duri itu menjadi ke dalam. Nah, itu nanti ketutupan nanti. Ya, syaukah biasanya itu harus dicabut dulu. Termasuk kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Nah, kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku itu harus dibersihkan. Ya, kotoran yang di bawah kuku yang bisa dibersihkan, ya, kotoran yang ada di bawah kuku yang mampu untuk dibersihkan itu dibersihkan. Baik itu di tangan, kuku tangan ataupun kuku kaki itu harus dibersihkan. Kecuali yang sulit itu nanti dimaafkan, diperbolehkan, tidak apa-apa. Contohnya kalau di kaki itu kan kadang-kadang ada yang sampai ke dalam itu, nah, kalau harus istilahnya dibersihkan, kadang-kadang yo malah tambah sakit berarti itu. Itu seandainya kok ada yang masih menempel di situ di pinggir-pinggir kaki itu, di jempol kaki biasanya itu, ya, itu tidak apa-apa, karena itu sulit sekali itu. Ya, pokoknya kuku-kuku apa kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku itu harus dibersihkan, termasuk lodok meripat berarti ya, lodok sing meripat, lodoken itu juga harus dibersihkan. Yang kelima, wa alla yakuna lan yen ta ora ana alal udwi ing atase anggota apa ma perkara yugo kang bisa ngowahake apa ma alma ing banyu. Ya. Di dalam anggota badan itu harus bersih dari sesuatu yang bisa merubah air. Nah, ana kira-kira digabur banyu kok malah banyune berubah di sini, itu ya tidak boleh. Contohnya gini, obat merah namanya, obat merah, tangannya ada obat merahnya banyak, sampai banyak. Kemudian ketika kamu membasuh tangan itu malah airnya itu menjadi merah semua. Itu namanya kan ada sesuatu itu bisa menjadikan berubahnya air. Ning tangan akeh betadine bapak ya. Atau dikasih air malah berubah airnya.
diabang. Itu namanya sesuatu yang menjadikan berubahnya air. Maka tidak boleh, itu harus bersihkan dulu sebelum wudu ya. Pokoknya itu yang kira-kira menjadikan berubahnya air itu dibersihkan. Ya seperti bat merah atau minyak apa biasanya kalau di sini itu minyak zafaron. Ya, zafaron. Ya, yang gampang yaitu gambarannya itu ya obat merah betadin itu merah, kemudian kita basuh tangannya, ternyata air yang mengalir di tangan itu menjadi merah semua. Nah itu namanya sesuatu yang merubah air. Ya itu harus bersihkan dulu. Kalau sudah bersih baru kita niat wudu itu. Nah, harus bersih dari sesuatu yang menjadikan berubahnya air. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi. Wal ilmu lan ngawruhi ngerteni bi fardiyatihi kelawan kefarduane wudu utawa apa adus. Jadi tahu, nah iki aku wudu sing wajib. Ngerti nak aku adus sing wajib. Harus tahu nak oh iki aku adus wajib, ora adus biasa. Lah untuk membedakan ketika niat itu dia tahu niatnya dengan niat wajib. Oh ini mandinya mandi wajib. Oh ini mandi sunnah. Oh ini saya hanya mandi biasa saja, mandi litabarut untuk biar seger, biar adem. Nah, maka harus tahu tentang kewajiban kefardunan wudu ataupun mandi. Nah, itu supaya untuk bisa tahu kalau yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang wajib, yang nanti dapat pahala. Oh ini yang saya lakukan ini adalah sunnah. Oh yang sini kan biasa-biasa saja, tidak wajib. Karena wajib itu kan ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala atau mendapat pahala apabila melaksanakan, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan mendapatkan siksa ketika ditinggalkan. Jadi tahu oh ini wajib, tahu oh ini sunnah gitu. Wah, yang ketujuh, wa alla ya'taqida lan yen to ora nekotake sapa wong fardhon ing fardu min furudi saking pira-pira fardune wudu atau mandi sama sunatan ing sunnah. Tidak punya iktikad, tidak punya keyakinan kalau fardu itu menjadi sunnah. Nah, ya kewajiban-kewajiban dalam mandi atau wudu itu tidak diyakinkan, tidak diiktikadkan menjadi sunnah. Semuanya dalam wudu itu kan harus membasuh muka, harus membasuh tangan. Nah, tidak boleh meyakinkan kalau membasuh tangan itu sunnah. Oh, membasuh tangan itu hanya sunnah. Membasuh kaki itu hanya sunnah. Tidak boleh. Tidak boleh meyakinkan suatu yang wajib dalam wudu itu menjadi sunnah. Itu, ya. Itu harus tidak punya keyakinan seperti itu. Ya. Tidak punya keyakinan kalau yang wajib itu menjadi sunnah. Jadi saya harus bisa membedakan. Oh ini wajib, oh ini sunnah itu. Ya, harus bisa membedakan antara wajib dan sunnahnya di dalam wudu ataupun mandi. Wal ma'ut tahuru, yang ke-8
adalah wal ma'u lan banyu at-tahuru kang suci. Syaratnya wudu ataupun mandi itu adalah airnya adalah air yang suci. Air yang suci. Istilahnya ma'un tohir, mutohir, air yang suci dan mensucikan. Ya. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan, karena sudah bercampur dengan zat lain, itu tidak mensucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, air yang suci dan mensucikan itu air mutlak, ya, air yang tanpa qaid itu nama air yang mutlak. Air yang tidak mustakmal. Air yang belum dipakai untuk berwudu atau belum dipakai untuk mandi, itu namanya air mustakmal. Kalau sudah berupa air mustakmal atau airnya itu sudah berubah, maka tidak boleh untuk buat berwudu ataupun untuk bersuci. Nah, seperti kemarin saya sampaikan, tuh air mustakmal itu suci, boleh untuk dibuat masak atau untuk buat wedyang itu boleh, karena mustakmal itu tidak najis, itu boleh diminum boleh. Yang tidak boleh itu kan dibuat bersuci lagi, tidak boleh. Kalau untuk diminum atau buat masak itu tidak apa-apa, itu mustakmal. Nah, air mustakmal itu kalau sedikit nanti akan bisa menjadi banyak kalau lebih dari 2 kolah. Ya. Semuanya airnya itu sedikit, kemudian dijoki ditambahi air banyak sampai ukurannya itu melebihi dari 2 kolah. Nah, air itu nanti akan menjadi air yang suci bisa untuk dibuat bersuci. Ya. Meskipun asalnya adalah mustakmal. Saember itu airnya bekas wudu, kemudian dimasukkan di kolah, kemudian ditambahi lagi, ditambahi air, dijoki sampai 2 kolah lebih, namanya itu menjadi air yang suci dan boleh untuk bersuci, meskipun awalnya mustakmal. Ya, airnya harus air yang suci. Kalau tidak suci tidak boleh, najis tidak boleh. Wa dukhulul waqti, ini bagi orang yang daimul hadas itu harus ada syarat dukhulul waqti, manjingi waktu, mlebune waktu. Bagi orang yang bersucinya karena darurat seperti daimul hadas itu orang yang berhadas terus namanya, termasuk orang yang beser, salisul baul, orang yang beser, atau orang perempuan yang istihadah, orang perempuan yang keluar darah lebih dari 15 hari, itu kan dianggap istihadah. Itu dia wajib sholat, wajib pokok dibersihkan, pokoknya dikasih blebet supaya orang kotor, ya, tidak netes, wudu. Lah wudunya itu bukan berarti wudu untuk membersihkan, tidak, karena dia tetap masih kotor. Ya. Karena dia wudunya itu karena masih kotor, masih ada kotorannya. Kayak orang sing beser sedelok-sedelok nguyuh itu kan dia tetap kotor. Ketika mau sholat ya dia harus wudu. Wudunya itu disyaratkan ketika sudah masuk sholat. Ya, ketika sudah masuk sholat, tidak boleh wudu 1 kali untuk sholat beberapa kali, itu tidak boleh. Kalau bagi orang yang daimul hadas seperti itu. Beda kalau orang yang sehat, orang yang normal, itu boleh 1 kali wudu itu untuk sholat 2 kali, tidak apa-apa. Sholat subuh ini kurang batal, kok kanggo sholat zuhur pemane yo itu sampai sholat asar pun boleh asalkan belum batal. Tapi bagi orang yang daimul hadas, orang yang hadas terus, ya,
Dia wudunya itu kan bukan karena untuk menghilangkan, itu kan hanya darurat. Lah karena bersucinya itu bersuci yang darurat, maka dia boleh bersuci itu, boleh wudu, boleh mandi kalau sudah masuk waktu. Baru boleh mandi. Masuk zuhur baru wudu gitu. Setelah itu wudu, sholat gitu. Ya. Ini syarat harus masuk waktu ini bagi orang yang daimul hadasi. Di sini di bawahnya ada daimul hadasi. Wal muwalatu yang ke-10 adalah muwalah lidaimil hadasi kadewe wong kang langgeng hadase. Syarat muwalah itu nuli-nuli terus-menerus dalam satu rangkaian wudunya. Itu setelah membasuh muka, membasuh tangan, terus tidak dihentikan, tidak dipisah oleh pekerjaan lain, itu namanya muwalah. Ini syaratnya bagi orang yang daimil hadas juga, bagi orang yang beser atau orang yang istihadah, itu syaratnya seperti itu. Lah kalau tidak daimul hadas, orang yang normal seperti yang saya jelaskan kemarin itu boleh tidak muwalah. Wudu itu boleh tidak muwalah. Yang wajib muwalah, yang terus menerus itu yang daimul hadas. Ya. Jadi kalau kita ini yang normal, tidak pas beser atau tidak istihadah, ya, bagi perempuan itu boleh tidak muwalah. Sekarang di sini basuh muka, nanti jalan 10 langkah atau 100 meter basuh tangan, berjalan lagi nanti basuh kaki dan seterusnya boleh seperti itu. Karena muwalah itu terus menerus, tidak dipotong, tidak diselani dengan pekerjaan lain. Itu kalau orang yang daimul hadas, orang yang awai rarsi ibaratnya tetap ada najisnya. Orang yang beser atau orang yang ora iso ngempet ngising seperti itu pokoknya. Dia namanya ketika masuk waktu dia tetap harus bersuci, harus melakukan sholat. Meskipun dia kotor, dia tetap harus sholat. Nah, toharohnya itu termasuk toharoh yang darurat. Ya. Karena toharohnya toharoh darurat. Karena darurat itu artinya kepaksa, darurat. Ya. Harus menunggu kalau waktunya sudah masuk dan tidak boleh diputus dengan pekerjaan lain, harus muwalah gitu ya. Ini syarat wudu atau mandi sama saja. Syarat wudu atau mandi saja itu ada 10. Islam, tamyiz, bersih dari haid dan nifas, kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, dan tidak harus mengetahui tentang fardunya wudu atau tayamum, tidak meyakinkan, tidak menekatkan fardu menjadi sunnah, dan airnya harus suci. Yang ke-8 itu masuknya waktu, dan yang ke-10 ada harus muwalah bagi orang yang langgeng hadasi, bagi orang yang daimul hadas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.